Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Rizky Akbar Langit. Senang sekali saya dapat kembali hadir menyapa Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Suasana penuh semangat dan kepedulian tampak di Sasana Krida Budaya SMA Negeri 1 Rogo Jambi pada hari Senin 27 Oktober lalu. Para guru dan siswa berbondong-bondong mengikuti kegiatan donor darah yang berlangsung dengan tertib dan antusias. Kegiatan sosial ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Berikut liputan selengkapnya. Halo Rizky Akbar, saya Rica Reina Anggreni melaporkan langsung dari Sasana Krida Budaya SMA Negeri 1 Rogo Jambi. Hari ini sedang ada kegiatan donor darah yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Rogo Jambi dengan pihak PMI pada tanggal 27 Oktober 2020. Kami bersama panitia donor darah hari ini bersama siapa? Andini. Baik Kak Andini, izinkan saya wawancara ya. Hari ini itu kira-kira donor darahnya apakah berjalan dengan lancar Kak? Ya lancar ya, alhamdulillah. Soalnya sudah dipersiapkan dari minggu-minggu yang kemarin itu. Kira-kira Kak Andini kan dari pagi tadi sampai saat ini itu kira-kira yang peserta yang sudah ikut donor darah itu berapa? Kurang lebihnya itu 30 orang ya. Itu dari siswa, bisa dari guru juga ada tadi yang warga-warga umum yang berbondong-bondong di sini untuk mendonorkan darahnya. Kan Kakak Andini ini sebagai panitia dari donor darah kali ini, apakah ada pesan-pesan Kakak Andini kepada warga sekolah ataupun masyarakat agar ikut mengikuti kegiatan donor darah di SMA Negeri Jambi? Nah, mungkin untuk pesan dan pesannya untuk siswa-siswa yang ada di SMA di sini ataupun guru-guru ataupun warga-warga umum dari luar sana yang ingin mendonorkan darahnya bisa datang ke sini dan jangan takut karena ini tidak sakit, dan pastinya habis kita mendonorkan darahnya ini kita dikasih buah tangan yaitu berupa jajan-jajan dan susu-susu. Pokoknya jangan takut ya teman-teman. Ada nggak Kak kata-kata hari ini buat yang ikut donor darah? Kata-kata hari ini, satu tetes darah sejuta harapan. Jadi meskipun satu tetes tapi itu harapannya sangat besar sekali. Baik, terima kasih Kak Andini atas informasi yang telah diberikan. Kegiatan donor darah di SMA Negeri 1 Rogo Jambi berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme dari warga sekolah dan masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak orang yang peduli dan mau membantu sesama melalui donor darah. Saya, Rica Reina Anggreni, melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Rogo Jambi, kembali ke studio. Terima kasih Rica Reina atas laporannya. Kegiatan donor darah ini tentu sangat bermanfaat dan patut untuk terus dilaksanakan. Melalui kegiatan seperti ini, kita diajak untuk menumbuhkan rasa kepedulian serta semangat berbagi kepada sesama. Semoga kegiatan sosial semacam ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan demi kemanusiaan. Sore hari ini kami melaporkan kegiatan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan dan menyalurkan makanan bergizi bagi siswa melalui program makan bergizi gratis. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami di lokasi. Halo, Rizky Akbar. Saya Intan Syarahia melaporkan dari lokasi SPPG. Kegiatan hari ini telah selesai dilaksanakan dan seluruh makanan bergizi telah disalurkan ke sekolah-sekolah penerima program. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan bagi seluruh siswa di seluruh wilayah. Baik, di sini saya akan mencoba untuk bertanya dengan salah satu tugas dari SPPG untuk mengetahui bagaimana hasil kerja pada hari ini. Baik, sebelumnya saya sedang bersama dengan Bapak siapa, boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Ya, saya Abdul Malik bin Sumo. Kira-kira berapa jumlah porsi makanan yang telah disiapkan oleh SPPG pada hari ini? Kalau untuk hari ini sekitar 3.200. Baik, sekolah mana saja yang menjadi penerima penyaluran pada hari ini? Hari ini ada SMP Jambi, SD 2 Pelatihan, terus daerah sini ada SD Senator, TK
Rotija 124, MTS Maulana Ishak, terus ada MI Ibtidaiyah. Baik, di mana wilayah atau daerah yang menjadi catatan layanan SPPD ini? Kalau daerahnya sih untuk perjalanannya sangat bagus, jalannya bagus, terus tidak ada kendala. Ketika masuk ke penerima manfaat enak semua. Baik, kira-kira kapan kegiatan penyaluran makanan biasanya dilakukan setiap hari? Untuk setiap harinya kita dimulai pada jam 7 ketika adik-adik yang sudah sekolah masuk ke sekolahnya masing-masing, kita langsung didistribusikan ke penerima. Menurut Bapak nih, kenapa program ini dianggap penting bagi para siswa? Sebenarnya sih sangat penting untuk mengurangi stunting ya. Dari Presiden Prabowo itu kita menanggulangi stunting sehingga bisa teman-teman atau adik-adik yang menerima manfaat ini bisa menambah gizi untuk bisa kesehatan untuk adik-adik, terus biar penerima manfaat ini bisa berenergi. Yang terakhir nih, bagaimana cara memastikan jumlah dan kualitas makanan sesuai dengan kebutuhan di sekolah-sekolah? Untuk semua jumlah itu kita konfirmasi dari sekolah masing-masing ya. Antara sekolah yang satu sama sekolah yang lain itu beda. Ada yang 60, ada yang 1000 sekian. Jadi kita melihat dari konfirmasi dari sekolah masing-masing. Baik, terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Demikian laporan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terus berperan penting dalam mendukung program makanan bergizi gratis bagi para siswa. Saya Cinta Mesya melaporkan dari lokasi SPPG, kembali ke studio. Terima kasih Cinta Meja, semoga kegiatan dari SPPG ini terus berjalan lancar dan memberi manfaat bagi para siswa di seluruh sekolah penerima. Kemajuan media sosial kini membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kebiasaan berbelanja. Banyak orang yang kini lebih memilih membeli barang melalui toko daring atau media sosial dibandingkan dengan datang langsung ke pasar tradisional. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami di lapangan. Akbar, saya Tika Sari melaporkan langsung dari Pasar Rogojampi. Beberapa pedagang mengatakan penjualan mereka mulai menurun sejak pembeli beralih ke belanja online. Dari media sosial, pembeli dapat mencari barang, melihat harga, dan memesan barang tanpa harus datang ke pasar. Meski demikian, Pasar Rogojampi tetap memiliki keunggulan seperti bisa menawar harga, melihat barang secara langsung, dan merasakan interaksi yang lebih hangat antara pedagang dan pembeli. Sekarang saya akan berbincang dengan salah satu pedagang untuk mengetahui mengenai kondisi penjualan di pasar saat ini. Baik, dengan kakak siapa namanya? Nadia. Baik, Kak Nadia. Jadi pertanyaannya, menurut kakak apakah penjualan di pasar ini terasa berbeda sejak banyak orang beralih ke belanja online? Iya, berbeda. Beda. Kemudian biasanya barang apa yang paling terasa penurunannya karena sudah banyak dijual di toko online? Baju-baju. Baju, baik. Apakah kakak pernah mencoba juga untuk mempromosikan dagangan lewat toko online juga agar tetap bisa bersaing? Karena Demikian laporan dari Pasar Rogojampi. Perkembangan media sosial memang membawa kemudahan bagi para pembeli, namun menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang di pasar untuk terus berinovasi dan bertahan. Saya Tika Sari melaporkan dari lokasi. Kembali ke studio. Terima kasih Artika Sari. Meskipun tren belanja online terus meningkat, pasar tradisional tetap memiliki peran penting sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sampai jumpa di liputan berikutnya.